mendapatkan harga vaksin yang relatif lebih murah melalui pembelian lewat UNICEF. Biasanya ini hanya berlaku untuk negara-negara yang kategori low income. Kenapa kemudian Indonesia meskipun middle income, kita mendapatkan privilege untuk akses melalui UNICEF dengan harga yang jauh lebih murah? Karena hingga pada saat itu, kondisinya Indonesia meskipun sudah middle income country, tapi PCV belum dimasukkan ke dalam program imunisasi rutin. Jadi semacam kebijakan khusus supaya mau. Nah, kondisinya pada saat kita melakukan studi ini, meskipun kita punya privilege, tapi privilege itu belum dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahkan mereka menggunakannya masih harga kontrak. Nah, ini kita coba memberikan sebuah evidence-based analysis. Karena mungkin kalau harga kontrak dengan harga yang segitu relatif di atas, tapi bagi pemerintah cukup nyaman karena sudah termasuk dengan pengiriman sampai ke level regional. Sedangkan kalau untuk beli lewat UNICEF hanya dikirim sampai ke port yang ada di Jakarta, urusan mendistribusikan menjadi urusannya kementerian. Oke, kita melakukan studi ini yang kemudian hasilnya kita membuatkan timeline bagi pemerintah stepwise, tahapan-tahapan untuk mengintroduksi yang kemudian sampai nanti skalanya nasional. Dari hasil studinya tentunya kita merekomendasikan PCV 13 yang pembelian atau procurement-nya melalui UNICEF itu seharusnya yang dipilih oleh pemerintah. Meskipun adanya regulation barrier, karena pada saat itu tidak memungkinkan untuk membeli melalui international donor, dalam hal ini UNICEF, tapi regulasi itu kita sarankan untuk dirubah, supaya akses tersebut terbuka. Nah, kemudian ini studi lanjutannya, karena ini sebuah studi yang cukup lama dan kita mencoba membuat yang komprehensif. Dampak kalau misalnya ingin switching dari satu produk ke produk yang lain. Kalau yang di sebelah kanan, yang tabel itu, kita mencoba membuat tahapannya, perluasan area untuk introduksi ini berdasarkan pertimbangan epidemiologi dari prevalence pneumonia dan kesiapan daerah. Nah, jadi kita membuatkan skenario ini bagi pemerintah. Ini kurang lebih potensial saving kalau misalnya ada potensi switching ke depannya dari satu produk ke produk yang lain. Nah, kemudian ini yang cukup menggembirakan, meskipun awalnya sempat ada regulation barrier, tapi kemudian pemerintah, semua stakeholder yang terkait sepakat bahwa regulasi itu diperbaiki. Akhirnya pemerintah menandatangani kontrak bahwa mereka melakukan pembelian PCV melalui UNICEF dengan skema Gavi AMC atau Advanced Market Commitment. Nah, keuntungan besar adanya potensial saving karena harga kontrak yang tadinya sangat mahal bisa menjadi lebih murah. Itu salah satu keuntungan utama ketika memutuskan untuk membeli melalui mekanisme UNICEF. Nah, ternyata dengan dibukanya tadi regulasi tadi yang terkait dengan PCV, akhirnya bisa beli lewat UNICEF, skema itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah pada kondisi sekarang. Jadi sudah punya MOU, tinggal dilanjut sekarang untuk yang pembelian lewat COVID-19 vaksin. Jadi sekarang pembelian COVID-19 vaksin salah satunya juga ada yang melalui UNICEF. Nah, kemudian bagaimana supply chain ini dapat mengurangi biaya? Ini kurang lebih ada sebuah ilustrasi dari sebuah studi yang dilakukan oleh Gavi. Bagaimana sebuah well-managed supply chain itu dapat bisa mereduksi biaya atau logistik cost terkait dengan vaksin. Jadi multi-tier itu yang sangat berlapis, tidak terstruktur. Kalau yang di bawah itu streamline, jadi lebih terstruktur. Kalau di multi-tier itu adanya diffuse responsibility, kemudian inconsistent delivery, ada biaya-biaya yang tak terduga. Kalau yang di bawah itu dengan sistem yang supply chain yang lebih efektif, secara signifikan bisa menurunkan logistik cost. Dari yang tadinya rata-rata 0,53, kalau dengan well-managed supply chain itu hanya bisa mencapai 0,31. Nah, kemudian ini mungkin yang ingin saya tekankan di sini terkait dengan peran farmasis dalam supply chain management.
Jadi International Pharmaceutical Federation sudah pernah membuat sebuah kajian khusus bagaimana peran farmasis dalam hal supply chain. Role of medicines expert in ensuring quality and availability. Yang pertama, ada 6 catatan dari International Pharmaceutical Federation. Yang pertama, bahwa farmasis itu harus selalu siap, harus selalu ready available bagi pasien, baik dengan janjian atau tanpa appointment. Jadi kapanpun. Kemudian identifying and managing or triaging health-related problem. Peranan farmasis dalam mengidentifikasi atau manage health-related problem itu menjadi sangat signifikan. Melakukan health promotion activity, kemudian menjamin effectiveness dari pengobatan, dan mencegah terjadinya potensi resiko dari suatu pengobatan, dan making responsible use of limited healthcare resources. Jadi ini kurang lebih peran farmasi dalam supply chain, ada peran forward dan backward dalam supply chain management. Nah, ini yang spesifik dengan supply chain management pada vaksin. Mulai dari perencanaan imunisasi, global supply chain, in-country supply chain, dan vaksin delivery yang terkait juga dengan peran farmasis, itu juga ada di situ, mulai dari perencanaan, kemudian supply chain di globalnya, in-country, dan vaksin delivery. Nah, kemudian ini terkait dengan artikel yang pertama ini dari BMG terkait dengan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh farmasi supaya dapat meningkatkan manajemen supply chain supaya dapat menurunkan biaya. Ini ternyata ada beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan sebuah strategi yang komprehensif di mana settingnya masing-masing negara berbeda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memapping terjadinya inefisiensi dari bawah karena sifatnya bottom up, mulai dari pharmaceutical supply chain di level bawah sampai ke atas. Nah, kemudian ini ada sebuah studi yang menarik juga terkait dengan role of pharmacists in responding to humanitarian crisis. Pada kondisi sekarang pandemi COVID-19 ini sangat relevan. Jadi studi ini di Elsevier disebutkan bahwa terkait dengan terjadinya krisis, peran farmasis itu yang pertama, ada 10 peran utama. Perencanaan dan pembelian pharmaceutical and related supplies, monitoring dan evaluasi stok, kemudian yang terkait dengan drug supply system, kemudian activity pharmacovigilance, memastikan terjadinya penggunaan obat yang rasional, antimicrobial resistant, counseling, preventing wastage, controlling and preventing misuse, dan minimizing communication barrier. Itu 10 peran utama dari farmasis. Nah, yang ingin saya simpulkan di sini adalah yang pertama, pharmaceutical product, obat, vaksin, atau semuanya, itu merupakan komponen yang penting dalam suatu sistem kesehatan di suatu negara. Kemudian manajemen supply chain yang baik, yang bagus, itu dapat mengurangi biaya mulai dari biaya pembelian sampai proses delivery pharmaceutical product ini. Kemudian yang terakhir, farmasis atau apoteker itu punya peranan yang sangat penting dalam memanage supply chain, supaya bisa mereduce cost yang terkait dengan supply chain tadi. Mungkin itu presentasi dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Informasi Apoteker Indonesia yang dikenal dengan SIAP melalui 28 fitur dan 108 menu dan 120 data statistik dapat meningkatkan produktivitas diri apoteker dan organisasi. Hadirnya logbook profesi apoteker yang tercermin melalui pemanfaatan seluruh menu. Kebijakan organisasi sesuai dengan data yang dihasilkan adalah harapan kita bersama. Sistem Informasi Apoteker
is a reflection of productivity, professional, and organization.